Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pelajaran matematika, materi membandingkan dua bilangan ratusan, dan dilanjutkan materi membandingkan bilangan menggunakan simbol. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pelajaran yang pertama, yaitu membandingkan dua bilangan ratusan. Silahkan kalian simak video berikut. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada dua kotak nih yang isinya adalah kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama dulu. Ada dua kubus ratusan. Lalu ada 3 kubus puluhan dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan maka akan seperti ini adik-adik. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya. Ada 1 kubus ratusan. Ada 4 kubus puluhan. Dan ada 6 kubus satuan. Jika dibuat penjumlahan, maka jumlahnya seperti ini. Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak adik-adik. Yang gambar kubus yang depan atau yang belakang? Ya, seharusnya kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang depan. Karena totalnya di situ kita sudah bisa lihat. Dari ratusannya saja, yang depan itu ada 2, berarti 200. Yang belakang hanya ada 1, berarti cuma 100. Jadi yang lebih banyak adalah benda kubus yang di depan. Kita lihat berikutnya. Sama, memberi tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Sekarang gambar yang depan ya, yang awal nih. Ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan seperti ini. Lalu kita lihat di kubus berikutnya ya, ada 3 kubus ratusan, ada 1 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan adalah seperti ini. Nah, menurut adik-adik mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang kumpulan kubus di depan atau yang belakang? Ya, pastinya kumpulan kubus yang di belakang, karena yang di depan ratusannya cuma 1 dan yang di belakang itu ratusannya ada 3, sehingga nilainya 300. Jadi akan lebih banyak. Soal berikutnya. Nah, di sini ada kelereng nih yang dibungkus plastik. Satu plastik itu isinya 100, satu plastik itu isinya 10. Nah, di sini ada 10 kantong plastik. Setiap plastiknya ada 10 kelereng. Maka 10 kantong plastik ini nilainya 100. Sedangkan ini setiap kantongnya ada 10 dan ada 8 bungkus, berarti nilainya 80. Sedangkan kelereng satuannya ada 3. Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ya. 1 kantong kelereng isinya 10. Ini ada 10 kelereng. 10 kantong kelereng, berarti nilainya 100. Ini ada 6 kantong kelereng, berarti nilainya 60. Sedangkan untuk kelereng satuannya ada 7. Maka bentuk penjumlahannya adalah 100 ditambah 60 ditambah 7. Maka mana yang kelerengnya lebih banyak?
gambar yang atas atau gambar yang bawah? Ya, kalau kita lihat ratusannya sama-sama 100. Kita lihat puluhannya sekarang, 80 dan 60. Maka yang lebih banyak adalah yang 80. Jadi banyaknya kelereng yang lebih banyak itu gambar yang paling atas. Membandingkan bilangan. Nah, adik-adik, kita akan belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu, lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya. Kalau nanti ratusannya sama, maka yang dilihat adalah puluhannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang dilihat adalah satuan. Nah, kita lihat nih adik-adik contohnya. Kak Citra punya dua bilangan, yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang belakang, angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, ya, nilainya lebih banyak, maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu, dari depan dulu, bukan dari satuannya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya dua bilangan, yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan, angka bilangan depan ini ada puluhannya adalah 7, ya. Jadi angka puluhannya adalah angka 7 atau nanti disebut juga 70. Lalu bilangan yang belakang, angka puluhannya adalah angka 8. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8. Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 itu kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682. Lalu bagaimana nih jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini contohnya adik-adik. Ada 917 dan 913. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9. Angka puluhannya sama-sama 1. Ya. Lalu kita harusnya membandingkan adalah angka satuannya. Yang depan angka satuannya adalah angka 7. Yang belakang angka satuannya adalah angka 3. Maka karena ratusan dan puluhannya sama yang dibandingkan satuannya, angka 7 itu lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dari gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada dua kumpulan buku yang sama banyak, yaitu kumpulan buku A dan kumpulan buku B. Ya, ini tidak sama banyak. Kita mau cari tahu nih berapa kumpulannya dulu, ya. Lalu kita nanti tulis perbandingannya.
kita lihat yang A dulu. Yang A itu ada ratusannya, ini ada 10 tumpukan ya. Satu tumpukan itu 10 buku. Kalau ada 10 berarti 100. Ini ada lagi 100, ini ada lagi 100, berarti 300 ditambah puluhannya ada 3, berarti ada 30. Lalu satuannya ada 7. Maka jika dibuat penjumlahan itu 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Nah, sekarang kita lihat kumpulan buku yang B. Kumpulan ratusannya ada 3 juga, berarti 300. Kumpulan puluhannya ada 6, maka puluhannya nanti 60. Kumpulan satuannya ada, ya kumpulan satuannya ada 6 juga. Maka jika ditulis 30 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Lalu kita bandingkan nih. Maka tumpukan buku yang A titik-titik yang B, apakah lebih dari atau kurang dari? Kalau kita lihat ratusannya sama. Kalau kita lihat puluhannya 30 dan 60, berarti ya kalimat perbandingannya adalah kurang dari. Jadi kumpulan buku 337 itu kurang dari 366. Kita lanjutkan adik-adik. Sama nih, sekarang ada kumpulan pensil. Kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Kumpulan pensil A, satu ikat itu ada 10. Kalau ini 10 ikat berarti ada 100. Ya, ini ratusannya 100. Sekarang puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya 50. Satuannya ada 8. Berarti jika dijumlahkan 100 tambah 50 tambah 8 sama dengan 158. Lalu kita lihat yang kumpulan pensil yang B. Ini nilainya 100. Lalu puluhannya ada 50 juga. Satuannya ada 7. Nah, berarti 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Nah, untuk kalimat perbandingannya bagaimana? Kita lihat dulu ratusannya. Sama-sama 100. Berarti kalau sama-sama 100 tidak bisa dibandingkan. Kita lihat puluhannya. Oh, sama-sama 50. Berarti tidak bisa dibandingkan juga. Lalu kita lihat satuannya, 8 dan 7. Maka kita bisa bandingkan dari satuannya. 8 itu lebih dari atau kurang dari 7? Ya, 8 itu lebih dari 7. Maka kalimat perbandingannya adalah kumpulan pensil A lebih dari pensil B. Nah, mari kita lanjutkan materi membandingkan bilangan menggunakan simbol. Ya, simbol perbandingan dua bilangan. Ya, simbol perbandingan itu ada kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Perhatikan simbol pertama. Ya, simbol apakah ini? Ya, ini adalah simbol kurang dari. Bila nilai suatu bilangan lebih sedikit dari bilangan yang lainnya. Ya, simbol yang kedua ini adalah simbol lebih dari. Bila nilai suatu bilangan lebih banyak dari bilangan yang lainnya. Dan simbol yang terakhir ini adalah simbol sama dengan. Bila nilai dua bilangan sama banyak atau sama besar. Perhatikan contoh berikut ya. Bilangan 125 kurang dari 143. Kenapa simbolnya kurang dari? Ya, karena nilai puluhannya lebih sedikit, jadi tandanya kurang dari. Lanjut. 252 lebih dari 225. Kenapa lebih dari?
Ya, karena nilai puluhannya lebih besar, jadi tandanya lebih dari. Selanjutnya, 350 sama dengan 350. Kenapa tandanya sama dengan? Ya, karena bilangannya sama banyak atau sama besar. Ya, perhatikan contoh berikut. 230 titik-titik 236. Ayo, tandanya apa? Ya, tandanya yaitu kurang dari. Selanjutnya, 354 titik-titik 321. Tandanya apa? Ya, tandanya yaitu lebih dari. Ya, contoh terakhir. 550 titik-titik 550. Jadi simbolnya apa? Ya, simbolnya sama dengan karena dua bilangannya sama banyak atau sama besar. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam memahaminya. Mungkin cukup dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.